Baik, saudara-saudara, ketemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Untuk di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang pengantar konsep dan tren sistem informasi keperawatan. Nah, semoga materi kita ini bisa bermanfaat untuk kita bersama ya. Nah, subbahasan yang kita sampaikan ada 4 hal. Yang pertama adalah latar belakangnya, apa pentingnya kita mempelajari sistem informasi keperawatan ini. Kemudian yang kedua, konsep sistem informasi keperawatan. Yang ketiga, tren dan evidence-nya di praktek keperawatan. Yang keempat adalah praktek mandiri. Ya, ini yang perlu dikembangkan, dieksplorasi oleh mahasiswa sehingga bisa menggunakan sumber daya yang Anda miliki sekarang. Anda punya laptop dipakai, Anda punya HP saja bisa dimaksimalkan sehingga tetap bisa produktif. Oke, begitu. Kemudian pertama latar belakangnya, saudara. Jadi teknologi itu terus berkembang ya, mulai dari zaman dahulu tahun 1700-an sudah ada teknologi sampai dengan saat ini terus menerus berkembang. Nah, perkembangan teknologi ini manfaatnya tentu tidak hanya secara umum di dunia luar, tapi juga dari kita di dunia keperawatan, dunia kesehatan bermanfaat. Nah, kemudian kita lihat saja saat ini, mulai tahun 2011 ini kita berada di tahapan industri 4.0. Nah, mungkin Anda sudah sering dengar itu. Bagaimana sih, apa karakteristiknya? Jadi industri 4.0 ini kita lebih terbantu dengan adanya jaringan internet. Kemudian sehingga semuanya serba internet. Kita kuliah aja internet juga tentu di bidang keperawatan, praktik juga kita harus bisa menggunakan perkembangan tersebut. Itu. Selain ini juga adanya integrasi mesin-mesin dengan internet. Nah, kemudian ini karakteristiknya lebih detailnya. Jadi ada namanya otomatisasi ya, alat-alat koneksi antara itu. Kalau kita lihat artinya kita saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya karena adanya jaringan internet. Kemudian yang ketiga adalah cloud computing. Jadi penyimpanan data secara di cloud atau awan ya, artinya kita kalau biasanya menyimpannya kalau di HP kan di memori ya, memori kita sendiri. Kalau di laptop ada namanya di hard disk ya. Kalau cloud computing itu penyimpanannya kalau di secara sederhananya di HP ada yang gratis, ada namanya Google Drive. Itu salah satu contoh cloud computing sih gitu ya. Kemudian IoT, Internet of Things, Big Data. Jadi data-data dari misalkan nih kita menggunakan misalkan media sosial nih, tentu di sana data banyak orang itu bisa diolah. Tapi nggak usah kita bahas deh, next saja. Sistem integrasi, jadi integrasi sistem-sistem yang ada. Kemudian di bidang kesehatan ya kita tentu ada juga di situ ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Misalkan yang pertama adalah sharing health information, berbagi informasi kesehatan. Kemudian ada smart app, jadi aplikasi di smartphone yang itu bisa digunakan untuk kesehatan kita. Kemudian personal health record atau penyimpanan data personal kesehatan ya. Kemudian big data health analysis, online health service ya, layanan kesehatan secara online, telemedicine. Contohnya adalah kalau kita mau konsultasi kesehatan bisa lewat online saja, nggak usah datang ke klinik contohnya gitu. Kemudian ada robotic forensics, kemudian teknologi untuk industri ya, industri hygiene. Nah, ini jadi contohnya yang pertama adalah penyimpanan rekam medis ya. Misalnya Anda jadi perawat, Anda akan nulis data pasien ya, mulai mengkaji namanya, kemudian usianya, keluarganya, keluhannya apa, sampai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan yang saat ini masih sebenarnya masih digunakan lagi nulis tangan. Nah,
Tapi sebetulnya sudah mulai berkembang. Yang saya tahu kemarin dari seminar bahwa PPNI pun sudah mulai menyusun medical record atau alat untuk rekam medis secara elektronik. Nah, masa depan yang dibutuhkan adalah satu, yaitu menguasai teknologi digital. Nah, di materi ini tentunya Anda harus mengeksplorasi. Jadi sumber daya yang Anda miliki apa saja. Anda saat ini punya HP, dimaksimalkan supaya bermanfaat. Anda sudah punya laptop dan HP, tentu Anda harus bersyukur Anda bisa gunakan di kesempatan ini. Kemudian yang kedua, pelayanan efektif. Artinya apa yang dibutuhkan masa depan bisa memberikan layanan secara efektif, efisien. Ya. Kemudian mudah, cerdas, dan jiwa-jiwa entrepreneur. Ya. Kemudian tentu selain kita mampu menguasai teknologi, mampu melayani dengan efektif, tapi juga harus didasari oleh kemanusiaan yang tinggi, ya, tetap dari hati, karena apa yang teknologi itu semakin maju, tapi operatornya tetap manusia. Sebagai manusia ya tetap tentu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya. Kemudian masuk ke konsep sistem informasi keperawatan. Jadi gini nih, sistem informasi keperawatan ada 3 hal: sistem dan informasi dan keperawatan, ada 3 ya. Dan kalau ini saya kutip dari sumber yang lain bahwa sesungguhnya nursing informatik adalah application of computer science. Jadi aplikasi ilmu komputer dalam ilmu keperawatan dan juga ilmu informasi. Ya. Jadi aplikasi ilmu informasi dalam keperawatan. Ya. Terus aplikasinya gimana? Jadi ada komputer, ada ilmu informasi dalam bidang keperawatan. Kita lihat di sini. Jadi kalau lihat dari diagram ini, informatika keperawatan itu ada, kita lihat warna merah itu ya, nursing science, kemudian ilmu keperawatan, ilmu informasi, dan ilmu komputer. Ini saling berkaitan, saling menyambung. Di barat, di luar negeri ada kekhususan sendiri. Jadi mau jadi perawat apa? Ada perawat spesialis informatik, bahkan begitu. Ada spesialis jiwa. Ada kalau di sini ya, spesialis jiwa, spesialis medical bedah dan sebagainya. Nah, bahkan di luar negeri ada spesialis tersendiri, nursing informatik itu, gitu. Nah, aplikasinya bagaimana untuk nursing informatik itu? Jadi aplikasinya ya pertama baik bermanfaat untuk di layanan praktek di klinik, rumah sakit, di pendidikan kita ada pembelajaran online, di bidang administrasi tadi misalkan rekam medis ya secara elektronik, kemudian di bidang penelitian juga bermanfaat. Nah, lanjut lagi bahwa kunci keberhasilan. Baik, ada 3 dasar informasi keperawatan ini. Konsepnya ada data, informasi, dan pengetahuan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini nih. Jadi sistem informasi, jadi sesuatu yang tersistem, kan begitu. Kita harus sebagai perawat ya, kita mampu menafsirkan data yang bisa bermanfaat sebagai informasi, dan informasi itu bisa menjadi pengetahuan kita. Nah, jangan pusing. Maksudnya gimana? Contohnya gini nih. Kalau misalkan nih, ya, saya contoh aja nih. Contoh data. Anda misalkan melakukan pengkajian pada pasien. Banyak pasien ya di rumah sakit. Anda akan mendapatkan data usia. Anda mendapatkan data tentang jumlah kunjungannya berapa, tekanan darahnya, penyakitnya. Nah, itu adalah data. Nah, contohnya usianya 16 tahun, 17 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Itu data. Jumlah kunjungannya ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali di rumah sakit tertentu. Ada tekanan darahnya mulai dari tekanan darah rendah sampai tinggi, ada. Nah, itu adalah data. Kan gimana dengan informasi? Informasi itu adalah data yang sudah diolah. Nah, Anda tentu bisa membuat data menjadi informasi, contohnya dengan menggunakan Excel ya. Jadi Anda bisa menggunakan Microsoft Excel, kalau pakai HP kita bisa menggunakan spreadsheet ya. Itu untuk mengolah data tersebut. Nah, kita bisa lihat kalau pasiennya banyak sekali gitu, ya banyak sekali di Excel, misalkan kita bisa buat kesimpulan.
Oh, banyak ternyata perempuan pasiennya. Ternyata penyakit yang paling sering ada itu ada malah misalkan hipertensi. Yang kedua misalkan diare. Nah, itu adalah informasi. Kemudian ada lagi contoh setelah itu kita mempunyai data. Ternyata di ruang sebagai perawat yang paling sibuk itu di IGD, kedua di ICU dan itu. Itulah informasi. Nah, sehingga informasi ini bisa kita olah lagi menjadi suatu pengetahuan. Contohnya kalau misalkan kita korelasikan antara misalkan apa ya? Contohnya yang pertama deh. Ini pengetahuan tentang efektivitas bantalan pinggul dalam mencegah patah tulang pinggul. Nah, ini tentunya adalah hasil dari pengolahan informasi yang ada. Contohnya kalau melihat efektivitas bantalan pinggul dalam mencegah patah tulang pinggul ini adalah hasil dari proses penelitian. Ada data informasi tentang sakit atau gangguan pada pinggul. Kemudian ada penata laksaan yang dilakukan oleh perawat. Nah, ini yang diolah. Sehingga sebagai perawat, teknologi ini juga manfaatnya untuk apa? Untuk mengolah ini supaya menjadi suatu pengetahuan. Baik, gitu. Kemudian lagi kita lanjutkan, bagaimana dengan tren dan evidence best practice-nya? Bagaimana dengan tren di keperawatan ini terkait dengan teknologi informasi ini? Yang pertama adalah tadi disampaikan berulang-ulang ada namanya electronic health record, rekam medis elektronik dengan Android atau dengan tablet bisa melakukan mengkaji pasien sehingga bisa dokter, perawat, gizi dan sebagainya bisa terkoneksi dengan adanya dengan adanya data elektronik ini, ya. Ketika dokter datang, dia akan mengkaji pasien, mencatatnya di elektronik health record tersebut, kemudian bisa dibaca oleh perawat, ya, tanpa harus menulis tangan. Dan ini bisa disimpan lebih mudah, nggak perlu memakan banyak ruang, cukup dengan secara elektronik. Lanjut lagi, ada namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi contohnya ini nggak hanya di luar negeri saja, tapi di Indonesia juga sudah dilakukan. Contohnya ketika kemarin COVID sangat tinggi, ya, ternyata banyak inovasi. Contohnya ada robot yang digunakan untuk perawatan pasien, mengantar makanan, jadi ada layarnya untuk diskusi atau omong-omongan dengan perawat, dengan tim dokter. Karena apa? Kita tahu bahwa COVID mudah sekali menyebar, ya, sangat infeksius, ya, sehingga mengurangi tatap muka, mengurangi komunikasi yang secara berdekatan dengan pasien dan juga dengan petugas kesehatan. Caranya, ya, dengan seperti ini, ya, ada robotik. Kita lanjutkan lagi, terus ada namanya telehealth atau layanan kesehatan virtual, ya, jarak jauh, telehealth. Kemudian dengan sekarang ini juga telah dilaksanakan di sekitar kita, ya. Kalau mau konsultasi kesehatan nggak harus datang ke rumah sakit, ya. Orang akan ketika COVID contohnya, ya, orang akan mengurangi untuk datang ke rumah sakit kan takut, ya, takut dikira COVID, takut tertular dan sebagainya. Nah, ini contohnya bisa komunikasi secara online. Ini juga ada baik di Malang, di sekitar kita. Nah, ada lagi namanya aplikasi juga bisa setelah konsultasi, kemudian bayar dokternya, kemudian apoteknya juga bisa online. Barangnya diantar ke rumah langsung gitu. Nah, sebagai perawat tentu harus aware, harus sadar bahwa ini berkembang terus menerus. Kita jangan sampai sangat tertinggal begitu, ya. Nah, kemudian di bidang pendidikan ada virtual learning, ya, pembelajaran virtual. Ini kemudian yang biasa kita lakukan juga pakai Zoom, dan ini juga ada virtual reality atau namanya pembelajaran
kayak seperti realitas ya, virtual tapi nggak nyata ya. Ya, kalau misalkan ada praktek di praktikum laboratorium saat ini masih menggunakan lab yang nyata. Ya, Anda misalkan ada ujian skill pasang sonde, pasang NGT, Anda harus datang ke lab, harus menyiapkan alatnya secara real. Tapi ini perkembangan yang nyata juga bahwa dalam belajar skill praktik itu bisa pakai peralatan ya, virtual reality. Kita lihat alat, lihat kayak kamera ya secara langsung. Tapi kalau saya ini sederhana juga ini yang kita bisa lihat di sini untuk ini belajar secara virtual juga, secara virtual gitu. Kemudian lagi kita lihat di sini. Nah, ini contohnya juga di Indonesia ada nih. Pak Jokowi juga menggunakan virtual reality nih gambarnya. Ya, jadi pakai kamera seakan-akan kita ini menolong pasien. Pakai alatnya kita arahkan ke kanan kiri dan seterusnya untuk seperti menolong pasien. Ya. Lanjut lagi kemudian, nah ini dari sisi pemerintah pun juga memang ada kebijakan untuk digitalisasi layanan kesehatan, mulai dari e-reporting atau laporan elektronik, ya, contohnya tadi rekam medis elektronik tadi ya, kemudian registrasi daftar secara online ke rumah sakit dan seterusnya, kemudian artificial intelligence, kemudian ada lagi telemedicine, dan itu yang seperti disampaikan di atas. Ini di Indonesia juga diselenggarakan. Nah, yang selanjutnya adalah praktek mandiri, saudara. Artinya Anda semuanya punya tugasnya adalah memaksimalkan sumber daya yang ada supaya Anda semuanya bisa aware dengan perkembangan saat ini dan kita bisa mengikuti perkembangannya. Ya, praktek mandiri. Yang pertama adalah uji coba electronic health record. Jadi beberapa hari yang lalu saya mencoba membuat sederhana ya rekam medis elektronik. Nah, ini tolong nanti dicoba melalui http://bit.ly/simple-ehr. Besar kecilnya harus sama ya, kalau nggak sama nggak bisa gagal nanti. Nah, itu nanti Anda gunakan, Anda isi namanya sesuai dengan namamu, keluhannya terserah keluhannya apa, itu nanti kemudian Anda kirim, klik gitu sebagai uji coba. Nah, harapannya apa? Anda nanti bisa loh bikin seperti itu. Anda bisa terapkan ketika nanti Anda masih saat ini di kuliah, melihat fenomena misalkan di daerah Anda masih sederhana, Anda punya inovasi untuk menggunakan itu ya, untuk bisa membantu. Kemudian jangan lupa nomor 2, registrasi e-learning Janitra ya. Ini linknya. Kemudian Anda bisa masuk di link Janitra. Kemudian ada kelas ABC. Jadi ada kodenya ya. Tadi ada pertanyaan, kodenya nanti akan saya kirimkan. Kemudian yang ketiga menggunakan Google Drive, Google Docs, Google Slide, Google Spreadsheet juga. Saya membuatkan video juga pemanfaatan ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa menggunakan Google Drive di HP Anda contohnya. Jadi tadi saya juga buatkan bagaimana cara memaksimalkan HP Anda untuk membuat makalah, membuat presentasi, slide presentasi. Itu dua hal yang sering kita lakukan, baik Anda sebagai mahasiswa atau pekerja, ini Anda bisa gunakan. Nah, mungkin Anda kalau sudah punya HP gimana, sudah punya laptop gimana, Anda juga bisa gunakan karena tren ke depan itu pakai ini, Google Docs, Google Slide. Nah, gitu. Nah, yang ketiga ini mengolah data menjadi informasi nggak usah. Nah, nanti cukup ini aja. Ya, yang halaman ini saja yang Anda lakukan. Batasnya besok hari Minggu maksimal. Nah, setelah itu akan saya absen. Nah, ini tadi contohnya EHR yang dibuat. Anda isi aja nama, tanggal lahir, nomor WA Anda, alamatnya, status pernikahan, berat badan. Ini untuk uji coba sih, gitu.
Nah, seperti itu saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang penting terus nyoba sehingga Anda akan terpapar dan setelah gunakan itu nanti bisa sharing ke orang lain. Terima kasih. Selamat sore.